bilang juga kan toh orang juga ada yang tidak sekolah bisa sukses, bisa berhasil. Tapi ketika saya datang di Jakarta, saya melihat ternyata masih banyak hal yang perlu dibenahi. Selamat pagi Sobat Gemar, kembali lagi di program podcast Gemar Inspirasi. Nah, kali ini kita kedatangan teman-teman Sobat Gemar dari Sulawesi Utara. Jauh banget ya teman-teman, sekarang kita podcastnya di Jakarta ya Pak. Terima kasih banyak nih Bapak sudah datang ke Jakarta dan berkolaborasi bersama Gemar Indonesia. Oke teman-teman, pertama menggunakan Rangga Kartika Ramadana selaku moderator pada dalam podcast kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang bersama Pak Ferlin dan Pak Ido. Oke, Pak Ferlin bisa menyapa dan perkenalkan dulu kepada teman-teman Gemar kita. Ya, saya Ferli dari SMA Kristen Setemon di Sulawesi Utara. Kemudian Pak Ido. Ya, saya Idul dari SMA Kristen Dumoga, tepatnya 5 km dari 5 jam dari Manado. Itu tempat saya. 5 jam ya Pak? Iya, 5 jam perjalanan. Oke, jadi kita bakal seru banget ya teman-teman. Kita langsung podcast sama dua guru di dua sekolah yang berbeda. Kita ngobrol santai aja ya. Kita ngobrol-ngobrol biasa nih Pak. Tapi kita bakalan ngasih edukasi buat teman-teman. Gimana sih pendidikan di Sulawesi Utara nih Pak? Pak, aku saya ini mau tanya kepada Bapak. Gimana sih Pak pentingnya pendidikan di Indonesia menurut Bapak sendiri tuh? Apalagi kan ini dua sekolah gitu ya. Pandangan Bapak sendiri, seberapa penting sih Pak pendidikan untuk anak-anak Indonesia? Apalagi Indonesia nanti akan menghadapi bonus demografi loh teman-teman pada tahun 2045. Mungkin kita tanya dulu kepada Pak Herwin. Ya, terima kasih. Jadi bagi saya, anak muda Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang layak dalam rangka membangun pengetahuan yang baik, dalam rangka membangun keterampilan yang baik, dan lebih daripada itu membangun karakter, sikap-sikap yang baik. Nah, kalau ini terbangun dengan baik, saya yakin bahwa di masa yang akan datang Indonesia akan dipimpin oleh manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter-karakter yang baik. Sehingga barangkali nanti ke depan ada persoalan-persoalan, ada tantangan-tantangan, tapi kalau di dunia pendidikan tiga hal ini menjadi hal-hal yang utama, saya pikir ini akan menjadi kontribusi yang sangat besar bagi membangun generasi emas Indonesia di masa yang akan datang. Ya, keren banget gitu. Mungkin setelah itu dari Pak Idol gimana nih Pak? Kalau Bapak mengenai pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Ya, kan saya kan guru muda ya. Guru muda. Saya melihat anak-anak muda ini penting pendidikan. Banyak orang bertanya, kenapa kita harus sekolah sampai ke jenjang lebih tinggi gitu? Orang bilang juga kan toh orang juga ada yang tidak sekolah bisa sukses, bisa berhasil. Bagi saya mengatakan pendidikan itu sangat penting karena memberikan kesempatan bahkan peluang lebih besar untuk keberhasilan. Memang keberhasilan itu perlu usaha, tetapi pendidikan itu membuka akses lebih luas lagi dalam kita menggapai cita-cita atau kesuksesan. Jadi anak-anak muda itu penting untuk sekolah, untuk membuka pengalaman wawasan bagi dia. Untuk membuka wawasan dan pengalaman. Ya. Sama pola pikir ya Pak. Betul. Jadi kita yang pastinya dengan pendidikan ya, insya Allah kita bisa mencapai cita-cita kita juga jadi modal utama kita juga gitu ya. Nah tapi kan kita tahu ya Pak, pendidikan kan kadang-kadang orang identik pendidikan itu hanya teori saja gitu. Padahal kan di sekolah kita juga belajar tentang pembentukan karakter gitu. Apalagi kan dari Bapak Ferli, Bapak Ido itu kan dari sekolah yang memang khusus untuk Kristen ya Pak. Nah bagaimana sih Pak pembentukan karakter supaya anak-anak di sekolahnya bisa memiliki karakter yang positif? Mungkin dari Pak Ferli. Oke, terima kasih. Paradigma pendidikan sebenarnya itu di samping membangun pengetahuan, belajar teori,
tetapi di sana juga dibangun keterampilannya. Kemudian ketika kita mengarahkan anak-anak kita, anak murid kita untuk mendapatkan pengetahuan yang baik, lewat proses ini dibangun karakter-karakter, dibangun sikap-sikap yang baik. Bagaimana mencintai Tuhan, bagaimana melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan setiap hari sesuai dengan amanat Tuhan, melakukan segala sesuatu yang baik, agar supaya betul-betul karakter dari setiap anak Indonesia, murid Indonesia mampu mencerminkan, mampu menjadi teladan bagi siapa saja yang ada hidup bersama di sekitar kehidupannya, atau bahkan ketika anak-anak kita ada di tempat-tempat yang lain. Itu barangkali bagaimana kita memahami bahwa pendidikan pada prinsipnya bukan cuma sekedar belajar teori, tetapi lewat teori mereka mendapatkan pengetahuan, kemudian dari bagaimana mereka mendapatkan pengetahuan itu dilatih keterampilan-keterampilan yang baik, dan lebih daripada itu dibangun karakter, sikap-sikap yang baik. Karena memang tantangan kita seperti itu. Banyak orang cerdas, banyak orang pintar, tetapi tidak mampu menunjukkan sikap, tidak mampu menunjukkan karakter yang baik, menghargai satu dengan yang lain, menghormati, itu barangkali soft skillnya ya. Ya. Mungkin dari Pak Idul bisa menambahkan ini Pak pandangannya. Ya, saya sangat setuju dengan Pak Ferly bahwa pendidikan itu sangat penting, bukan hanya soal pengetahuan. Dan memang di sekolah, meskipun pendidikan karakter ini sudah dilakukan oleh beberapa sekolah, bahkan hampir semua sekolah sudah mulai menerapkan itu. Saya pikir sekolah juga Pak Ferly mulai gencar melakukan pendidikan karakter. Bagi saya pendidikan karakter itu sangat penting di era sekarang yang sudah semakin serba instan. Karena banyak orang melupakan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita, terus sopan santun, tata krama, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu saya pikir penting sekali di era ini. Jadi di sekolah juga saya pikir sekolah menyediakan bagaimana anak-anak ini mulai menghargai satu dengan lain. Begitu juga sesama guru, memberikan teladan juga bagi anak-anak didik mereka. Jadi dari pendidikan itu sangat penting untuk anak Indonesia. Kemudian pendidikan bukan hanya untuk kecerdasan, kalau dari kepakaran bukan hanya sekedar kecerdasan akademis, tapi juga kecerdasan soft skillnya nih, atau kecerdasan teman-teman keterampilan untuk menghargai, terus jiwa berjuangnya, dari karakter-karakter itu yang mungkin nanti yang sudah dilatih dari sekolah-sekolah SMA, kemudian nanti ketika masuk dunia kerja apalagi itu akan menjadi modal utama gitu, Pak. Nah, tapi kita bisa lihat juga Pak, di banyak sekali isu-isu tentang kenakalan remaja gitu ya, terus motivasi rendah terhadap anak-anak sekolah gitu ya. Menurut Pak Ferly sendiri mungkin ada beberapa isu tentang remaja yang mungkin menjadi hal-hal yang seharusnya kita minimalisir ya, atau mungkin dari pengalaman Bapak yang sudah mengajar pasti sudah lama gitu ya Pak. Kita di Terima kasih. Jadi untuk bagaimana membangun kepribadian yang baik dari anak-anak kita, anak Indonesia, murid Indonesia, memang ada beberapa hal yang perlu berkontribusi dalam hal ini. Banyak masyarakat berpikir bahwa ketika mereka menyekolahkan anak mereka, maka tanggung jawab membangun sikap, membangun karakter yang baik itu urusan sekolah. Tapi sebenarnya harus ada kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan juga lingkungan masyarakat di mana dia hidup, berinteraksi satu dengan yang lain. Ini tiga komponen ini harus saling mendukung satu dengan yang lain, agar supaya misalkan anak-anak kita di satuan pendidikan, di sekolah pendidikan formal dibangun, diberikan contoh bagaimana karakter dan sikap yang baik. Ini juga harus didukung oleh orang tua dalam hal ini. Karena apa artinya dibangun karakter yang baik di sekolah, tetapi orang tua tidak bisa melanjutkan proses itu di bagaimana kehidupan setiap hari bersama dengan keluarga. Lebih daripada itu juga lingkungan memang harus dibentuk, harus diedukasi bahwa dalam rangka membangun generasi yang memiliki karakter yang baik perlu ada kerjasama antar berbagai pihak. Itu barangkali dari saya sehubungan dengan isu-isu ini. Iya, apalagi isunya kebanyakan tuh remaja gitu kan suka kepo gitu. Iya. Jadi
lagi ya Pak, Iya, generasi iya. berencana. Jadi emang saya dari SMA di tahun 2017 itu menjadi agent outreach pemerintah untuk mengedukasi anak-anak remaja. Kasusnya itu kebanyakan anak remaja itu seks pranikah dengan narkoba. Nah, itu yang peran kita yang biasanya kita edukasi ke teman-teman sebaya kita. Nah, mungkin dari Pak itu Kalau saya melihat mungkin penting sekali karena memang anak-anak sekarang kan sudah serba cepat ya, baik dari sisi kecanggihan teknologi, akses untuk mereka mengetahui hal-hal yang baik maupun yang buruk itu lebih cepat, lebih cepat sampai kepada anak-anak kita. Bahkan di Sulawesi Utara, di daerah-daerah pedesaan pun itu internet itu sudah masuk dan anak-anak bisa cepat informasi di Jakarta bisa langsung mungkin dalam hitungan menit sudah ada di sana, sudah diketahui. Jadi bagi saya mungkin hal yang paling penting di sisi lain yang Pak Ferdi sampaikan tadi adalah ada komunitas-komunitas anak-anak muda seperti Gemar misalnya untuk memfasilitasi anak-anak tadi yang mereka punya begitu banyak potensi. Kalau diarahkan di hal negatif justru akan menjadi dampak yang negatif juga untuk masyarakat dan juga untuk bangsa. Kalau diarahkan di sisi positif, ini akan menjadi peluang besar bagi masa depan bangsa kita. Jadi saya pikir perlu ada juga komunitas-komunitas di mana saja yang positif di Sulawesi Utara misalnya seperti Gemar untuk anak-anak yang potensial ini diberikan fasilitas untuk mereka mengembangkan diri dan karakter. betul, jadi bisa meminimalisir gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman tadi Pak Ferlin juga bilang ya teman-teman, apalagi teman-teman yang SMA gitu kan, kita punya faktor eksternal yang sangat berdampak sekali dalam kehidupan remaja. Jadi teman-teman hati-hati juga memilih lingkungan ya Pak. Kemudian kalau misalkan dari Pak Idul tadi kasih tahu ke teman-teman, kita juga harus membatasi diri kita untuk tetap mengakses yang positif ya Pak. Dan ikut komunitas anak muda yang bisa melatih keterampilan kita, kemudian potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Tapi Bapak yang banget kemarin Pak ini juga udah keliling nih di Sulawesi gitu ya. Saya dapat kabar juga kadang-kadang anak SMA itu nggak tahu cita-citanya apa gitu. Banyak, bahkan bukan hanya di Sulawesi. Kadang-kadang saya pun di teman-teman di Bengkulu saya tanya, kalian mau lanjut sekolah kemana? Nggak tahu. Kalian cita-citanya apa? Nggak tahu. Kalian mau masuk jurusannya juga nggak tahu. Nah, itu kan menjadi suatu hal permasalahan yang sebenarnya penting sekali untuk kita bisa rangkul teman-teman SMA ini. Nah, mungkin dari Bapak ada motivasi nggak Pak buat anak-anak SMA gitu atau anak-anak sekolah SMP dan SMA dan lain sebagainya untuk bisa mulai merancang teman-teman gimana sih buat perencanaan ke depan, jangan takut untuk bermimpi. Mungkin dari Pak Ferlin. Oke, betul memang. Oleh sebab itu nanti tugas kita sebenarnya adalah merangsang, mendorong anak-anak kita untuk memiliki tujuan yang jelas dulu. Karena ketika mereka memiliki tujuan yang jelas, apapun usaha positif yang mereka lakukan, mereka akan upayakan untuk mencapai tujuan yang jelas itu. Karena kalau misalkan tujuannya nanti di kemudian hari dia akan menjadi seorang pribadi, menjadi seorang manusia yang baik, bisa berdampak positif bagi lingkungan di sekitarnya, rasanya ia harus membangun komitmen yang jelas, melakukan segala sesuatu yang terbaik agar supaya dihasilkan ya. Oleh sebab itu kepada anak muda Indonesia, kepada murid Indonesia, kami menghimbau agar supaya jangan bosan-bosan mendengarkan nasihat, jangan bosan-bosan melakukan segala sesuatu yang baik, karena untuk mendapatkan sesuatu yang baik perlu upaya, perlu kerja keras. Dan bagi kami, bagi saya yang paling penting, bagaimana dalam kehidupan kita menjalani kehidupan ini kita mengandalkan Tuhan yang adalah sumber kekuatan, yang bisa mendorong, mengarahkan kita untuk menjadi generasi yang kuat dan baik. Kemudian jadinya kalau misalnya udah kayak gitu mereka nggak takut lagi ya Iya, buat bermimpi. karena udah punya tujuan ya. Udah punya tujuan. Jadi teman-teman, tapi kalau misalkan sekolah itu juga buka konsultasi ya Pak, Iya, sama iya. BK gitu. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung gitu bisa konsultasi ke guru untuk itu.
mereka mungkin karena kondisi keluarga yang begitu sulit, mereka akhirnya memilih untuk seperti ini saja, menerima apa adanya. Tapi sebagai guru, saya punya tanggung jawab juga untuk bagaimana anak ini membukakan wawasan pandangan kepada mereka bahwa kita tidak bisa pasrah dengan keadaan yang ada. Kita punya kesempatan yang sama juga dengan orang lain. Tinggal bagaimana apakah kita memanfaatkan kesempatan dan mau berjuang. Jadi di sekolah kami juga selalu ada pertemuan-pertemuan untuk kita boleh sharing, berbagi bersama dengan anak-anak, dengan siswa-siswi yang ada. Dan misalnya saya di sini sudah melihat kondisi yang ada di Jakarta, yang ada di Tangerang, di sekolah-sekolah yang sudah maju. Bersama juga dengan ada 2 siswa yang datang, bahwasanya kalau mereka mau berjuang, mereka mau berusaha, ini sudah tersedia begitu banyak fasilitas beasiswa. Iya, jadi dari kampung itu bahkan bisa sekolah ke kota-kota besar, bahkan mungkin ke luar negeri, gitu. Jadi asalkan mereka mau berjuang, gitu. Jadi jangan menerima saja kondisi keadaan, karena kan kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga yang miskin atau susah, gitu, atau lahir dari keluarga yang memang sudah kaya sejak lahir. Tetapi kan kita bisa memilih akan hidup seperti apa, gitu. Jadi kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa yang Pak Denny sampaikan waktu berkunjung, gitu. Kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga mana. Kita juga tidak bisa memilih kita akan mati kapan, ya. Kita tidak tahu, ini rahasia Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang kita bisa pilih, apa yang akan kita perbuat sekarang, gitu. Jadi apakah anak-anak muda mau menyerah sekarang, ya terima kenyataan ke depan, misalnya hidupnya kan kesulitan, atau kita mau berjuang sehingga kita tidak mewarisi kesulitan itu kepada generasi kita selanjutnya. Ya. Itu kalau misalkan teman-teman perhatikan kembali pertanyaan dari awal sampai sekarang, semuanya saling menyambung, ya Pak. Jadi pendidikan itu penting, membuka wawasan. Kemudian kita tidak bisa memilih kita terlahir dari keluarga mana, tapi kita bisa memilih apa kita ingin berusaha mewujudkan mimpi itu. Kan kalau misalnya wujudin mimpi atau satu hal yang ingin kita gapai, tidak mungkin semudah membandingkan pasangan. Kita harus berproses. Prosesnya jangan juga baru sehari capek langsung patah semangat gitu Pak. Butuh waktu, karena ketika waktunya berjalan banyak pengalaman-pengalaman belajar yang diperoleh, mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, karena kita punya hikmat dari Tuhan, pasti supaya berhasil kita pilih yang baik saja. Iya, kadang-kadang ke anak muda apalagi banyak banget sekarang tuh isu-isu Gen Z, kayak gitu kan, suka mengeluh gitu. Nah, tapi kan kita harus memahami juga teman-teman, terutama ya teman-teman Gen Z nih, bahwa kita itu punya daya juang juga nih. Kalau misalkan berproses, nggak cuma sehari, 2 hari, bahkan sampai seumur hidup pun kita berproses gitu. Cuma kita bisa bandingkan kita hari ini dengan hari selanjutnya, kemudian atau kita membandingkan nih progres kita selama 1 bulan gitu. Pasti berubah ya, apalagi kalau kita ketemu sama banyak teman, pola pikir kita makin diperluas. Jadi perlu banget buat bangun relasi juga. Nah, selain itu teman-teman, kita udah sharing tadi ya gimana sih seputar sekolah-sekolah. Tapi gini Pak, ada nggak sih kegiatan satu hal yang dari sekolah masing-masing Bapak ini yang mungkin Bapak bisa share ke teman-teman? Apakah ada ekstrakurikuler yang khusus diciptakan, atau mungkin pengalaman Bapak dalam hal membuat suatu kegiatan bersama anak-anak sekolah gitu. Mungkin dari Pak Ferro dulu. Oke, terima kasih. Jadi di sekolah kami itu memang budaya sekolah itu dibangun dengan ketika memulai kegiatan sekolah semuanya harus mulai dengan beribadah. Ketika memulai aktivitas di kelas ataupun ketika pergantian jam itu harus ada doa supaya lewat aktivitas-aktivitas ini diberi penguatan bagi anak-anak kita bahwa kita harus mencintai Tuhan, karena kita ini siapa kalau tidak ada anugerah dari Tuhan. Jadi budaya-budaya itu termasuk yang sederhana saja di sekolah kami melatih anak-anak untuk budaya senyum, salam, sapa, agar supaya ketika itu terbangun bukan cuma di sekolah, tetapi ketika mereka ada bersama dengan siapa saja di masyarakat, mereka akan mempraktikkan itu. Karena bagi saya semua umat ciptaan Tuhan memiliki nilai yang sama.
memiliki hak dan kewajiban yang sama juga untuk membangun komitmen menjadi yang terbaik. Oleh sebab itu budaya-budaya sekolah, kalau ekstrakurikuler, kalau di sekolah kami SMA Kristen Tomon cukup banyak yang memang kami upayakan itu untuk membangun karakter yang baik. Lebih daripada itu, rasa percaya diri. Semua siswa, semua murid diberi kesempatan untuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, apa itu kegiatan kerohanian, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kesenian, misalkan marching band, choir dan sebagainya. Begitu juga dengan olahraga, berbagai jenis kegiatan olahraga menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami ini. Oleh sebab itu berharap melalui kegiatan ini komitmen-komitmen budaya-budaya yang positif bisa dibangun secara pribadi dan secara komunitas, agar supaya mereka betul-betul mampu menjadi generasi emas Indonesia yang memiliki mimpi-mimpi yang luar biasa, dan semua itu memang harus diupayakan. Seperti yang tadi dibilang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak ya, berarti emang sekolah pun juga sudah memberikan wadah untuk teman-teman tuh berproses gitu. Jadi teman-teman bisa berproses di dalam lingkungan internal sekolah gitu, ikut ekstrakurikuler. Bahkan saya pun di SMA pun juga banyak ikut ekstrakurikuler, PIK, Science Club, kemudian banyak sekali. Jadi di SMA saya misalnya pulang sekolah itu jam 2 gitu. Nanti habis itu nanti saya pulang sebentar, lanjut lagi ke sekolah dengan 3 ekstra sampai jam 5. Jadi emang sekolah pun menurut saya dimanapun sekolah emang sudah ada harus wajib ada ekstrakurikuler ya Pak. Itu teman-teman, jadi jangan takut buat ikut ekstra. Malahan ketika SMA itu manfaatin ekstra yang ada di sekolah dengan sebaik mungkin. Apalagi itu masih internal, masih guru-guru ya masih latihan dulu sama guru gimana itu mungkin dari ekstra ada lomba-lomba ikut nih keluar gitu. Jadi stepnya bertahap-tahap gitu ya Pak. Mungkin dari sekolahnya Pak Idul gimana Pak? Ya, kalau sekolah saya memang tidak semaju sekolahnya Pak Ferdi ya, karena masih berkembang gitu. Jadi sekolahnya memang fasilitas sangat terbatas, dan kondisi juga sekolah itu masih dalam tahap berjuang untuk membangun. Jadi namun di sisi lain berkaitan dengan tadi pendidikan karakter ekstrakurikuler di sekolah itu sudah mulai diupayakan beberapa tahun belakangan. Mulai dari ada yang tadi Pak Ferdi bilang, kami juga mulai ada ekstra pramuka yang sebelumnya memang ini sulit mencari guru, karena memang kan guru-guru swasta sekarang kan sudah hampir sebagian besar ditarik di sekolah-sekolah negeri ini. Memang jadi kami sudah di desa kekurangan guru juga, jadi ini mulai diupayakan lagi. Juga tadi ada pembinaan spiritual untuk seluruh siswa. Perlu disampaikan juga bagi teman-teman ya, bahwa meskipun kami sekolah Kristen gitu, tapi di situ ada Muslim juga yang sekolah di situ, ada juga dari umat Hindu gitu yang sekolah di tempat kami. Jadi salah satu hal yang kami lakukan adalah menerapkan juga budaya untuk saling menghargai. Memang pendidikan karakter dari sisi spiritual Kristiani itu yang paling ditekankan, tapi bagi saudara-saudara kita yang Muslim itu juga difasilitasi. Jadi difasilitasi untuk mereka juga bisa mengembangkan spiritual mereka sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing gitu. Jadi memfasilitasi itu bagi seluruh siswa-siswi. Di sisi lain juga ada satu hal yang sedang kami juga coba untuk kembangkan, yaitu parenting atau hubungan dengan orang tua gitu kan. Seperti Pak Ferli bilang tadi, itu bukan cuma tanggung jawab sekolah gitu. Misalnya anak-anak dari rumah awalnya gitu. Ada anak-anak yang ya sayang gitu, mungkin dia dapat dapat kesulitan di rumah gitu, akhirnya datang ke sekolah juga dalam kondisi yang tidak bersemangat dan seterusnya gitu. Jadi kami juga sedang bagaimana membangun relasi juga di orang tua supaya mereka juga bersama-sama dengan sekolah untuk membangun pendidikan juga karakter daripada anak mereka. Keren ya. Berarti kalau misalkan kita ketahui juga, kalau misalkan Pak Idul kan sekolahnya emang agak jauh ya Pak ya, 5 jam juga dari 5 jam dari kota. Kalau misalkan Pak Ferlin emang udah di kota sekolahnya Pak? Ya, dari Kota Manado kira-kira 45 menit. 45 menit. Nah, itu juga pasti akan berbeda ya fasilitas untuknya.
Tapi teman-teman ada satu hal yang menurut saya tertarik nih. Pak Idul kan masih muda gitu. Iya. Nah kita tanya dulu, apa motivasi Pak Idul buat tetap semangat mengajar? Ternyata banyak sekali teman-teman yang ambil jurusan PGSD dan lain sebagainya. Apa sih motivasi Pak Idul untuk tetap mengajar di daerah yang mungkin harus 5 jam dulu nih dari kota? Ada motivasi Pak, mungkin teman-teman biar semangat juga guru-guru mudanya untuk Iya. mengajar ke pelosok-pelosok juga nih Pak. Ya, memang saya mengambil jurusan awalnya ya, saya sekolah waktu SMA itu ambil keuangan gitu, akuntansi keuangan, dengan harapan menjadi pengusaha Pak seperti Pak ini gitu. Tapi kemudian saya melihat banyak sekali sekolah di tempat saya, di desa saya itu yang kekurangan guru gitu. Akhirnya saya mengambil jurusan keguruan ketika masuk di universitas. Dan kemudian setelah itu saya tidak langsung balik ke kampung, justru saya pergi ke pedalaman NTT untuk mengabdi bagi di sekolah-sekolah yang ada di pedalaman. Dan justru memang mereka justru lebih memprihatinkan gitu, karena ada yang sekolah yang sama sekali tidak ada guru gitu, ataupun ada guru tapi jarang masuk gitu. Dan ketika kondisi itu saya lihat kurang lebih 3 tahun saya di NTT, kemudian saya kembali lagi ke desa saya yang ada di Sulawesi Utara. Justru saya lihat awal yang mereka tidak punya harapan, ya kekurangan banyak sekali fasilitas dan seterusnya. Justru saya melihat kita tidak seburuk daripada ada yang tempat lain yang justru lebih kesulitan dari kita gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk hanya menjadi guru yang tetap meskipun ada tawaran-tawaran untuk mungkin jangan di kampung gitu, lebih pindah di kota-kota besar gitu, mengajar yang fasilitas yang ada itu jauh lebih baik gitu. Pertanyaannya adalah siapa yang mengajar anak-anak kita? Toh mereka juga adalah anak-anak bangsa gitu, yang mereka juga nanti kelak akan berkontribusi bagi bangsa ini. Dan saya mau terbuka saja ya, bahwa tempat saya itu di wilayah saya yang ada di tepatnya di Bola Mongondo yang 5 jam dari 5 jam dari Kota Mandar itu adalah salah satu daerah yang rawan dengan kekerasan gitu. Ada tawuran antar kampung gitu, ada bahkan sampai korban jiwa. Nah kan itu nanti akan diwariskan gitu, kebencian-kebencian untuk anak-anak. Nah kalau tidak ada pendidikan yang bagus di situ, maka saya pikir beberapa tahun yang akan datang daerah saya itu jauh akan lebih memprihatinkan dalam sisi kekerasan gitu. Nah misalnya anak-anak ini sudah diajar dengan cara-cara yang seperti tadi sih, sudah terbiasa dengan kekerasan, sudah biasa tawuran antar kampung yang ada korban jiwa meninggal. Mereka ini yang menjadi mungkin sumber daya kekerasan di desa di tempat-tempat lain gitu. Iya, jadi saya pikir saya stay di daerah, di tempat saya meskipun dengan kondisi ada, dalam rangka juga untuk anak-anak ini supaya bisa ditolong, juga anak-anak ini bisa nanti dibina, dididik menjadi lebih baik. Kita kasih aplaus dulu nih buat Pak Idul. Ini teman-teman, khususnya mungkin teman-teman yang masih sekolah buat bagian guru gitu ya Pak. Mungkin teman-teman ada yang termotivasi dan mungkin teman-teman tergerakkan juga untuk mendidik di daerah desa pelosok gitu ya. Saya juga baru tahu kalau Pak Idul juga ke NTT sampai 3 tahun. Itu lama loh Pak, 3 tahun. Jangan cuma di kota ya. Maksudnya kadang-kadang kita aja, aduh kalau misalkan udah nggak nyaman gitu, jangan kan 3 tahun, seminggu aja udah langsung mau balik gitu kan. Tapi Pak Idul bisa sampai 3 tahun dulu di NTT. Ini kalau menurut saya ada tujuan mulia tersendiri di dalam hati Pak Idul, dan pastinya kita selalu berdoa semoga Pak Idul mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Ini kesempatan untuk berkunjung ke tempat Pak Firly nanti untuk belajar lebih banyak, karena memang tempat Pak Firly menjadi salah satu sekolah yang jadi percontohan juga. Jadi saya bisa belajar banyak di tempatnya Pak Firly untuk mengembangkan pendidikan yang ada di kampung. Jadi teman-teman yang nonton video ini dari sekolahnya Pak Idul, jangan lupa ya untuk sayangi gurunya. Udah berkorban nih teman-teman. Jadi Pak Idul sangat terbuka untuk teman-teman di SMA buat konsultasi ke Pak Idul ya, untuk sharing lah gitu.
kadang-kadang orang takut kalau sharing sama guru. Malah sebenarnya teman-teman guru itu terbuka loh, malah guru senang kalau misalkan teman-teman tuh mau mencoba untuk ngobrol gitu. Asalkan teman-teman tetap memperhatikan adab ya Kak. Jadi itu poin penting. Oke, kita nggak kerasa dari 3,5 jam buat sharing tentang sekolah ya. Tapi saya penasaran juga nih, kan Pak Idul sama Pak Erwin jauh-jauh dari Sulawesi Utara ke Jakarta, terus naik pesawatnya juga berapa jam kemarin? 3 jam lebih. 3 jam lebih ya, terus sudah lintas berapa pulau ya. Nah, saya mau tanya nih Pak, mungkin Bapak bisa bercerita kegiatan apa aja yang sudah Bapak lakukan di selama di Jakarta, dan khususnya untuk kegiatan mungkin ada rasa kebahagiaan apa nih, buat apalagi kan ada acara MPK juga gitu. Mungkin dari Pak Erwin. Oke, terima kasih. Saya ada dalam keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Oleh sebab itu kalau saya beberapa hari ini bisa ada di Jakarta, bisa membuka wawasan sehubungan dengan bagaimana membangun kehidupan, termasuk juga bisa memberikan kontribusi positif dengan keberadaan sekolah saya. Memang kayak Pak Idul bilang bahwa sekolah saya SMA Kristen Satomohon, menurut penilaian Pak Idul barangkali lebih baik ya dari sekolahan Pak Idul. Tetapi ketika saya datang di Jakarta, saya melihat ternyata masih banyak hal yang perlu dibenahi sehubungan dengan pendidikan itu sendiri. Nah, perlu saya cerita sedikit bahwa kami datang dari Sulawesi Utara, saya dari Tomohon, Pak Idul dari Bolangmongo, Dumoga, datang di Jakarta. Ya, berterima kasih, ternyata ada orang baik yang bisa memfasilitasi kami. Terima kasih Pak Denny, ini sangat luar biasa dan ya menggugah bahwa ternyata kami diperhatikan, bisa mengikuti kegiatan MPK, Kongres Nasional Pendidikan dan Gereja. 2 hari kami mengikuti kegiatan itu, tetapi banyak suplemen, banyak informasi yang kami dapatkan yang sekiranya itu bisa menjadi motivasi yang kuat bagi kami untuk membangun pendidikan Kristen yang lebih baik. Karena ternyata kita tidak bisa diam saja, tetapi kita harus bergerak, berusaha. Ketika kita bisa ada di Jakarta beberapa hari ini, kemudian kami difasilitasi untuk saya pernah datang di Jakarta, tapi juga pernah ke Monas, tapi cuma di pinggir pagar ya, karena tidak bisa. Tapi ya bersyukur bisa ambil foto, kelihatan ya Monasnya. Tetapi kemarin hari luar biasa, kami bisa sampai di puncaknya ya, dan itu luar biasa bisa ternyata sangat luas ya area Monasnya, termasuk museum yang ada. Kami mengikuti cerita sejarah tentang bagaimana Indonesia merdeka sampai bagaimana Monasnya itu jadi, filosofinya, dan ini luar biasa, sangat menggugah kami. Sehingga saya kemarin, kapan ya saya bisa mengajak teman-teman guru atau sejumlah murid untuk ayo datang untuk belajar, karena kalau kita cuma tinggal di daerah kita, cuma tinggal di Tomohon, rasanya ya mudah-mudahan tidak jadi seperti kata di Bawah Tempurung ya, kita sudah merasa besar, tetapi ketika kita siapakah aku ini sebenarnya. Oleh sebab itu lanjut, saya juga masih sempat mengikuti kegiatan Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu Pak Denny. Kita berkunjung ke Taman Mini, tapi karena ini acara kita hanya masuk Keong Auditorium ya, menikmati tayangan yang bermanfaat. Tapi kemarin diberi kesempatan, saya bilang ini luar biasa, ternyata Indonesia cuma bisa sebenarnya dilihat. Dan satu hari kemarin walau capek sebenarnya, sempat kakinya terseok-seok, tetapi saya dapat informasi yang sangat banyak sehubungan dengan ya, dapat kesempatan untuk dunia air ya, dunia serangga, ya luar biasa. Iya, kereta gantungnya yang kemarin barangkali kita cuma lihat di televisi atau tayangan-tayangan yang lain, tapi bersyukur kami sudah dapat kesempatan untuk itu dan membuka wawasan kami untuk ternyata harus bukan berpindah ya, tapi harus cari pengalaman
di tempat yang lebih maju. Oleh sebab itu lewat kesempatan ini izin secara pribadi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Denny bersama dengan keluarga sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati bagaimana Tuhan itu baik. Layanan yang diberikan oleh Pak Denny Widya luar biasa, tak terselami sebenarnya. Oleh sebab itu kami hanya mau berdoa biar Pak Denny tetap bersama dengan keluarga, tetap diberkati oleh Tuhan. Supaya kalau tahun ini kami menjadi bagian pelayanan, menikmati berkat yang Tuhan berikan bagi kehidupan Pak Denny dan keluarga. Mudah-mudahan barangkali ada sekolah-sekolah yang lain, ada anak-anak muda, anak-anak sekolah yang bisa datang lagi di tempat ini untuk ketika kami menikmati pengalaman yang berharga, mereka juga bisa menikmati pengalaman yang sama. Terima kasih Pak Denny, Tuhan memberkati. Ada saya tidak berharap. Iya, maaf. Ya, dari keluarga lain. Oke, tapi seru banget sama Pak Caroline kan juga saya ikut kan kemarin teman-teman juga. Kita di TMI kebetulan kita naik bareng Iya, bareng. ya gitu. Ayo Pak, biasa dokumentasikan. Itu kita ngeliat, mungkin teman-teman nanti lihat video keseruan kita di channel YouTube-nya Bapak Denny ya teman-teman. Nanti nonton aja, ada beberapa vlog ya teman-teman, sama Pak Ferlin dan Pak Idul itu ada di Monas, juga ada di TMI. Terus juga kita ada ngajak beberapa teman-teman dari Sulawesi Utara untuk mengunjungi beberapa destinasi di Jakarta seperti Kota Tua, kemudian Museum Bank Indonesia, Museum Mandiri, kemudian ke Perpustakaan Nasional. Jadi teman-teman kepoin terus channel YouTube-nya Bapak Denny sendiri. Nah, dari Pak Karun sudah sharing nih gimana sih ternyata MPK juga memberikan banyak sekali ya Pak pengetahuan apa ya, jadi tersentuh lah hatinya gitu. Nah, kemudian mungkin dari Pak Idul gimana Pak rasanya setelah mengikuti 2 hari latihan MPK? Kan juga seru ya Pak? Iya. Full. Terima kasih. Sebelumnya sebelum berangkat kemari itu kan semuanya ini pokoknya kalau boleh dikatakan nikmat mana yang kau dustakan gitu. Sudah begitu luar biasa gitu. Tidak sulit juga berkata-kata apa yang harus diucapkan gitu seperti yang Pak Feli sampaikan tadi. Tapi sejak pertama kali kan kenal Pak Denny itu kan hanya boleh dikatakan sehari gitu waktu Pak Denny berkunjung ke Dumoga yang bagi saya juga tidak menyangka bahwa Pak Denny akan ke tempat saya gitu, yang ada di desa, di tempat yang mungkin bagi sebagian besar orang tidak mau ke sana gitu. Tapi Pak Denny sampai dan tiba-tiba setelah beberapa waktu setelah Pak Denny kembali mungkin ke tempat tugas Pak Denny dalam keseharian Pak Denny, tiba-tiba ada Ibu Ketua Yayasan yang mengatakan Pak Idul mau nggak ke ikut Kompernas nih yang diselenggarakan oleh MPK Indonesia di Tangerang gitu. Terus ini ada yang sponsor gitu yang menyediakan tiket untuk kita berangkat. Pak Denny, wah itu kaget luar biasa gitu. Jadi datang kemari, kemudian kita mengikuti Kompernas. Dalam Kompernas ini akhirnya orang-orang terbuka bahwa pendidikan itu sangat penting seperti yang kita diskusikan di awal tadi. Pendidikan itu sangat penting dan bukan hanya yang di kota, pendidikan di kota itu yang harus diperhatikan oleh semua orang, tapi juga pendidikan yang ada di daerah 3T, mungkin yang daerah-daerah yang sulit terjangkau gitu, daerah-daerah yang terlupakan gitu, daerah-daerah yang boleh dikatakan sangat minim fasilitas. Dan bersyukur dalam 2 hari ini saya mengikuti semua materi yang ada itu memberikan dorongan juga bagi saya untuk tetap berjuang ini di desa masing-masing gitu. Di desa saya khususnya di tempat saya berada gitu. 2 hari itu sangat padat gitu. Dan sangat boleh dikatakan banyak hal yang kami harus pikirkan setelah itu. Saya bersyukur setelah 2 hari itu kami ternyata kami pikir 2 hari kemudian kami istirahat tidur seharian dan akan kembali ke Manado, tapi ternyata tidak sampai di situ saja. Ada waktu khususnya, bukan cuma jalan-jalan biasa ini sampai ada disewa IO ya. Ya, tidak ada orang yang mau main. Ini boleh dikatakan seharian gitu dari pagi sampai
malam, bahkan sampai malam kita memang spesial untuk jalan-jalan menikmati semua ini gitu. Yang Pak Ferry sampaikan tadi, kita ke Monas, dan memang selama ini memang saya tidak pernah masuk sampai di Tugu Monas itu, sampai ke puncak paling atas. Jadi di puncak paling atas sejarah saya kemudian mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang diberikan melalui Pak Denny gitu, boleh berbagi dengan kami gitu. Dan kemudian kami menikmati juga destinasi yang lain, itu ada di TMII yang kemarin. Bahkan waktu pertama kali mungkin dalam hidup saya naik kereta gantung gitu. Saya dengan seorang siswa naik ya, itu luar biasa ya. Saya pun juga baru. Iya. Karena memang saya fobia ketinggian ya. Takut ketinggian ya. Takut ketinggian, tapi itu dengan Fikar ya, dengan Fikar ya, mungkin ada di vlog Gemar juga, kita berdua naik. Mungkin kami berdua juga fobia ketinggian, tapi akhirnya karena pertama kali jadi seru gitu, jadi jadinya fobia jadi menyenangkan gitu. Jadi bahkan itu bukan cuma pergi, ternyata itu balik juga. Pokoknya seru lah perjalanan di TMI kemarin gitu. Jadi setelah balik juga, kami juga pokoknya dari pagi, siang, sampai malam itu memang bukan jalan-jalan. Pokoknya segala sesuatu bagi saya itu luar biasa karena disediakan gitu. Jadi secara pribadi juga saya terima kasih sama Pak Denny gitu, dan tim. Mungkin kesempatan seperti ini kami begitu beruntung diberikan kesempatan seperti ini. Jadi bagi saya tidak cukup sampai di sini. Ini mendorong saya juga untuk bisa membantu orang lain. Jadi terima kasih juga untuk Kak Kartika ya, yang sudah menemani kami sepanjang hari sampai hari ini. Jadi pokoknya luar biasa, tidak terkatakan gitu. Kalau boleh dikatakan mungkin bisa menjadi satu cerita yang panjang gitu akan diceritakan, dan saya pikir tidak perlu sampai di sini. Saya pulang tentu ini menjadi salah satu sharing wajib di sekolah untuk anak-anak ya. Kalian di sini ya. Iya, kan itu ada foto-fotonya ya, mungkin akan dibuat PPT khusus gitu, ditampilkan perjalanan kami gitu. Tapi bukan memotivasi ya, buat mading gitu. Saya bilang kami bercanda kemarin, nanti akan dibuat mading khusus gitu, perjalanan ke kegiatan ini gitu. Akan dibuat mading khusus gitu di sekolah. Tapi memang ini tentu akan memotivasi saya untuk terus menjadi berkat di orang lain. Tapi kami sudah mendapat berkat melalui tim dan juga Pak Denny secara terus bersama di keluarga, dan tentu ini akan mendorong saya juga untuk bisa menjadi berkat di tempat saya bagi anak-anak dan juga orang-orang sekitar saya. Saya pun juga karena data sama Pak Denny sekitar 2 tahun, 2 sampai 3 tahun itu juga saya belajar banyak hal gitu. Sampai beliau pernah bilang terima kasih sudah punya hati Gemar, tapi saya belajar kenapa saya ingin di Gemar, karena saya belajar lebih kamu yang punya hati besar. Akhirnya gak kerasa kan kalau ngobrol ini udah mau bersatu jam ya teman-teman. Terima kasih banyak Pak Idul, Pak Perlis sudah sharing. Saya yakin bahwa ini sudah menjadi takdir supaya kita ketemu, dan semoga apapun kebaikan yang kita rasakan itu menjadi motivasi kita untuk menjadi orang baik juga untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Bapak Denny di SCBC, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk follow Instagram-nya @generasi_emas_berkarya. Nah, kalau misalnya kita yel dulu ya Pak, kalau misalkan kita bilang generasi emas berkarya, nanti Pak Idul dan Pak Ferry bisa kita bareng-bareng bilang bersama kita menginspirasi. Generasi emas berkarya bersama kita menginspirasi.